Halo, selamat siang. Jumpa lagi dengan Mbak Dilam Daur. Salam sejahtera buat Anda semua. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Jam 1:41 hari Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024. Jumpa dalam channel Belajar Saham Sendiri via YouTube. IHSG kemarin ditutup merah dan ini sudah terjadi 2-3 harian yang lalu. Sebelumnya ya, mungkin dikarenakan ada saham yang sedang FCA ya. Di antaranya ada brand, sehingga setiap harinya turun 10% dan ini diperparah lagi dengan saham-saham yang underprice. Saham underprice ini penurunannya sangat signifikan, Rp1 aja udah 50% untuk taksi ini. Dan yang lainnya ya, ada Andi 4 ini min 1 aja ada 20%, Tara min 1 udah 20%. Nah, ini yang menyebabkan IHSG merah membara. Kalau saham-saham yang harganya di atas 1000-an dan 5000-an ke atas itu turun satu tiknya aja enggak begitu mempengaruhi IHSG. Tapi kalau saham seperti tadi yang underprice itu turun satu tik aja sudah mempengaruhi ini. Jadi menurut saya apabila IHSG ini ya itu di bawah 7.000, di bawah 7.000 untuk banyak yang mengkhawatirkan ya. Tapi saya kira ini nggak begitu mengkhawatirkan karena apa? Indeks ini kan sangat dipengaruhi dengan tadi untuk saham-saham yang underprice tadi. Kalau pengen menurut saya itu kalau pengen bagus untuk saham-saham yang underprice, khususnya yang masuk di FCA, disendirikan di IHSG ini. Jadi tidak masuk di IHSG. Jadi mungkin jika seperti itu, IHSG akan baik-baik saja. Gitu kira-kira. Coba kalau nggak percaya, tidak semerah ini. Gitulah kira-kira menurut saya. Baik untuk saham-saham bank ya, saya ingin menganalisa saham bank 4 big cap, Bank BBCA, Bank Mandiri, Bank BBRI, dan Bank BBNI. Bank BBCA. Bank BBCA untuk hari Jumat kemarin naik 250. Nah, ini tren bagus ini. Tapi di akhir sesi ya, ada sedikit kejanggalan. Terjadi kenaikan kira-kira 150 di akhir sesi ini. Ternyata di akhir sesi itu terjadi FCA, ada FCA, jadi semacam lelang. Jadi makanya setelah ditutup, modelnya setelah tidak ada aktivitas di sini yang bekerja itu yang masuk lelang. Begitu juga di awal sesi pembukaan itu terjadi lelang juga. Makanya kalau saya kadang-kadang pasang ya, sebelumnya itu dua tik di atas tuh kadang-kadang enggak kena. Ternyata di awal sesi mau buka itu ada lelang. Jadi saya baru tahu sekarang ini. Oke. Setelah tahu ini nanti saya akan coba untuk mengerti dan memang saya harus tahu. Jadi tidak geremeng orang gerundel ya. Kalau nggak tahu kan gerundel. Di order book ya, lihat order booknya siapa yang meramaikan sehingga bisa naik. Nah ternyata untuk order booknya foreign buy-nya tinggi juga 6.078 miliar. Foreign sale-nya 6.669 ya. Jadi untuk transaksi antara foreign buy dan foreign sale-nya itu 13 triliun lebih. Tinggi sekali. Dan net foreign buy-nya 97 miliar. Di sini terjadi kebalikannya, domestic buy dan domestic sale-nya sangat-sangat rendah. Nah, ini kenapa kok bisa seperti itu?
atau mungkin karena trauma sehingga untuk domestiknya tidak ada aktivitas untuk jual dan beli. Nah, mungkin juga bisa sewaktu foreign sale tinggi, domestik pada serok. Nah, ini aneh. Tapi sewaktu ini ada foreign sale dan foreign buy-nya tinggi, domestik malah diem. Atau jangan-jangan uangnya habis. Bisa juga, bisa juga. Oke, oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Selanjutnya untuk Bank BMRI ya. Nah, BMRI ini juga mengalami kenaikan. Untuk di akhir sesi ini yang kita lihat justru ini ada penurunan yang sangat coba lihat kira-kira 2 tik ya. Nah, setelah terjadi full call action ternyata kebalikannya dengan BCA tadi. BCA tadi mengalami kenaikan dan BRI ini mengalami penurunan. Nah, oke. Waktu dibuka awal langsung naik. Naiknya juga lumayan tinggi ya. 6.000 langsung 5.875 ke 6.125. Lumayan tinggi. Nah, setelah itu terakhir ditutup menurun. Baik, order booknya siapa ya? Order booknya, ini asing juga ya. Asing juga yang meramaikan. Asing foreign buy-nya 841 miliar. Foreign sale-nya 797. Jadi terjadi net foreign buy-nya 44,6 miliar. Untuk transaksinya jual beli asing ini antara 1 triliun ya, 1 triliun lebih, 1,6 triliun. Ya, untuk domestiknya ini juga sepi ya. Domestik B dan domestik sale-nya cuman 166 miliar dan 211 miliar. Oke, untuk Bank BMRI, selanjutnya Bank BBRI. Bank BBRI ini mengalami penurunan. Nah, di angka 4.340 ditutup ya kemarin. Dan untuk yang beli siapa ini? Order booknya. Nah, foreign sale-nya masih tinggi, 2,56 triliun. Foreign buy-nya 1,69 triliun. Untuk domestic buy-nya 1,16 triliun. Lumayan tinggi, kan bilangnya udah triliunan ya. Terus untuk net foreign sale-nya minus 871 miliar. Nah, ini untuk Bank BRI. Untuk transaksi jual dan belinya ini 4 triliun lebih ya untuk foreign. Selanjutnya untuk Bank BBNI ya. Bank BBNI ini juga mengalami penurunan. Untuk terakhir 4.400 dan ini juga terjadi 2 tik ya. 2 tik di akhir sesi. Nah, ini untuk asingnya melepas sehingga terjadi penurunan 2 tik di Bank BBNI ini. Dan untuk order booknya foreign sale-nya tinggi 467 miliar. 467 miliar. Untuk foreign buy-nya 403 miliar. Net foreign sale-nya minus 63,4 miliar. Untuk domestic buy-nya 243 miliar. Domestic sale-nya 179 miliar. Baik, untuk bank yang sudah saya sebutkan tadi ada 4 bank, BCA, Mandiri, BRI, dan BBNI ya. BCA dan Mandiri itu mengalami kenaikan ya, mengalami kenaikan. Selanjutnya untuk Bank BRI mengalami penurunan dan Bank BNI juga mengalami penurunan. Jadi kebalikannya dengan 2 bank tadi, BCA dan Mandiri yang mengalami kenaikan hijau,
dan Bank BRI, BBNI ini mengalami penurunan. Nah, kenapa? Ya karena foreign sale tadi dan foreign pay-nya untuk Bank Mandiri dan BCA itu kan tinggi. Dan untuk Bank BRI dan Bank BNI foreign sale-nya tinggi. Nah, untuk itu keempat bank ini untuk besok hari Senin bagaimana? Ayo, kira-kira bagaimana? Naik atau turun? Nah, kalau menurut saya Bank BPCA ya, Bank BPCA itu, nah ini di akhir sesi terjadi kenaikan ya, terjadi kenaikan. Nah, ini kemungkinan di hari Senin besok apakah naik lagi atau turun? Kalau pengalaman saya yang dulu ya, dulu pernah saya ulas ini, saya merasa tidak puas dengan di akhir sesi turunnya yang sangat tajam. Tapi sewaktu dibuka besoknya itu naik. Nah ini kebalikannya. Ini di akhir sesi naik, nah besok itu turun atau naik. Nah kalau besok turun, ya mungkin polanya hampir sama seperti kemarin. Karena waktu itu turun, diambil turun, sehingga besoknya naik. Kalau ini naik, terus besoknya kemungkinan turun atau naik. Nah itu saya tidak tahu ya. Selanjutnya untuk Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri ini di akhir sesinya turun ya, turun. Terus untuk hari Senin itu naik apa turun? Nah itu perlu analisa ya. Ada pola yang berbeda antara BCA dan BMRI. Ada pola yang berbeda ini. Jadi pola ini perlu diperhatikan dan bisa menjadi teka-teki. Nah, pola ini jika kita bisa mengerti ya, kemungkinan akan bisa mengambil keuntungan di pola ini. Oke, untuk bank selanjutnya untuk Bank BRI dan BNI kelihatannya masih merah dan nggak ada pola yang kelihatan aneh ya. Jadi untuk itu saya anggap wajar, hanya Bank BNI ini pola terakhirnya turun. Jadi untuk hari besoknya kemungkinan naik atau turun kita harus perhatikan, dan untuk selanjutnya bisa kita buat teori ya. Oke, untuk selanjutnya saya cukupkan sekian. Jika ada salah-salah sekata saya minta maaf ya. Dan untuk subscribe-nya saya harapkan untuk mendukung channel ini supaya saya lebih bersemangat. Baik, selamat siang Cuan Sisi.